Indonesia pernah berada di ambang kehancuran setelah Soeharto lengser pada 1998. Rakyat Indonesia saat itu amat galau. Akankah negara yang didirikan dengan mengorbankan jutaan nyawa itu akan tercerai-berai? Kecemasan itu semakin membayangi setelah Timor Leste lepas dari Indonesia. Teringat Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan. Kalau Indonesia bubar, betapa sia-sia pengorbanan para pahlawan. Teringat pula pidato Bung Tomo yang bergelora saat mengusir sekutu. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah memprediksi kehancuran Indonesia itu. Dalam biografinya, dia memperkirakan Indonesia akan hancur setelah Soeharto jatuh. Perkiraan itu meleset. Lee Kuan Yew mengakui salah satu penangkalnya adalah kehebatan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bagi bangsa Indonesia sendiri, tak cuma bahasa Indonesia, banyak sekali yang menyatukan bangsa, seperti Pancasila dan pengalaman sejarah baik yang pahit maupun manis. Bahasa Indonesia adalah karya terbaik bangsa. Bahasa Indonesia mengangkat bahasa Melayu yang tersebar di wilayah Indonesia dengan berbagai dialek. Penulis dan pujangga berbahasa Melayu di Indonesia amat berjasa. Surat kabar berbahasa Melayu di zaman pergerakan juga punya andil. Pemuda bernama Muhammad Tabrani dari Madura pun mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 1926. 2 tahun kemudian, para pemuda dari seluruh Indonesia, termasuk kaum Tionghoa setuju menggunakan bahasa Indonesia karena lebih demokratis, tak ada tingkatan penggunaan bahasa seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa rumit, bahasa Melayu sederhana. Dan setelah hampir 1 abad, bahasa Indonesia berkembang pesat seiring dengan perkembangan peradaban Indonesia. Bahasa Indonesia hasil proses kebudayaan Indonesia selama 100 tahun. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, seni, musik, sastra, dan seterusnya tercermin dalam kosakata bahasa Indonesia. Jangan heran istilah anak muda sekarang seperti baper juga mulai masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Itulah hebatnya bahasa Indonesia. Bahasa persatuan sekaligus kamus besar proses kebudayaan Indonesia selama 1 abad.